Pemerintah berencana mengevaluasi libur panjang akhir tahun karena libur panjang dianggap berpengaruh terhadap meningkatnya penyebaran virus corona dan tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Namun bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata, libur panjang justru memberikan dampak positif terhadap usaha mereka. Bagi sejumlah pengelola tempat wisata di Bandung Raya, libur panjang menjadi salah satu momen yang ditunggu. Seperti dikatakan oleh pengelola wisata di kawasan Lembang dan pusat kota Bandung. Meski tidak seramai dibandingkan masa libur sebelum pandemi, libur panjang mampu mendongkrak jumlah pengunjung yang datang berwisata. Kita 4 hari itu mencapai 8.000 orang. Jadi itu di luar target kita targetkan 6.000 tapi ternyata pengunjungnya 8.000 lebih selama 4 hari itu. Iya. Itu masuk rekor tertinggi selama pandemi berarti? Setelah dibuka setelah pandemi itu rekor. Kalau lihat data kemarin ya setelah pandemi ini ya kalau untuk pengunjung masih jauh sih. Paling kita mentok di angka 30-35% dari long weekend normal itu. Itu berapa kalau di jumlahnya? Paling 2-3 ribu. Maksimalnya kalau itu biasanya bisa berapa? Bisa tembus 6-7 ribu. Itu kalau long weekend? Long weekend, betul. Ramainya pengunjung saat libur panjang juga memberi dampak bagi para pedagang di sekitar lokasi wisata. Para pedagang mengaku selama pandemi, pendapatan mereka turun drastis. Namun momen libur panjang mampu meningkatkan pendapatan mereka dibanding hari biasa. Kalau libur panjang ada sih, kalau itu mah lumayan agak naik lagi. Cuman naik turun kalau lagi semasa pandemi ini banyaknya naik turun gitu. Kalau nggak ada tanggal merah gitu ya turun lagi gitu. Tapi pas tanggal merah itu emang selalu naik? Selalu naik ya. Ada. Berapa persen tuh? Ya ke 80%-an lah ada lah. Kalau hari-hari biasa ya dapat 60 gitu. Kalau ini tapi untungnya itu kalau sama modalnya 100-an lah dapat. Iya. Pas pandemi ya cuma segitu. Tapi kalau sebelum pandemi mah lebih tinggi gitu. Iya. Tidak hanya berdampak pada lokasi wisata, libur panjang juga turut memberi dampak bagi okupansi hotel di kota Bandung. Selama pandemi berlangsung, hotel di kota Bandung harus membatasi kapasitas kamar maksimal 50% dari total kamar yang tersedia. Jika dibandingkan dengan hari biasa maupun akhir pekan di masa pandemi, okupansi hotel di kota Bandung saat libur panjang naik cukup tinggi dengan rata-rata okupansi mencapai lebih dari 50%. Jadi kalau perbandingannya antara libur panjang dengan libur tidak panjang atau regular libur, itu jelas sekali. Lebih banyak pengunjungnya, lebih banyak orang yang tinggal di hotel, lebih banyak orang yang spending di destinasi-destinasi turis. Itu dibanding dengan regular weekend, ya, dengan long weekend ini, itu hampir 2 kalinya. Jadi itu peningkatannya itu hampir 2 kalinya. Average occupancy kita. Ya, justru kita sangat alhamdulillah juga ya pas libur panjang itu dari 35 kamar kita keisi semua di saat pandemi, tapi ada long weekend gitu. Justru itu jadi kebaikan juga buat okupansi kamar di hotel. Hal yang sama juga dikatakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Jawa Barat, Herman Muhtar. Pada masa libur panjang Maulid Nabi akhir Oktober lalu, tingkat hunian atau okupansi hotel di Jawa Barat rata-rata mencapai 55%. Bahkan untuk hotel di kawasan tujuan wisata seperti Bogor, Bandung, dan Cirebon, tingkat okupansi bisa mencapai 70%. Meski memahami kegelisahan pemerintah, PHRI berharap libur panjang akhir tahun tidak dibatalkan. Kenaikan okupansi itu terjadi pada libur panjang tersebut, ya. Itulah peluang. Maka sebab itu kita harus sama-sama win-win gitu ya. Di satu sisi saya juga berharap sangat kepada kawan-kawan pengusaha betul-betul harus melaksanakan protokol kesehatan itu dengan baik dan ketat gitu kan, dan kepada masyarakat pun juga yang ingin berwisata pada libur panjang tersebut itu pun juga harus lebih disiplin. Hingga kini, pemerintah pusat masih terus mengkaji apakah libur panjang akhir tahun 2020 akan diterapkan atau dibatalkan di tengah terus naiknya kasus COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.